klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Dok. Bismillah dok. Suaranya jelas ya Ustadz ya? Suara dokter jelas. Suara Anda jelas nggak dok? Jelas Ustadz. Siap. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Kuasa, Rabb seluruh alam, yang mengatur, memiliki, dan menguasai alam semesta ini, dan juga yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat iman Islam, dan nikmat kemudahan dalam beribadah, antara lain salah satunya adalah menuntut ilmu, yang pada hari ini Allah mudahkan kita untuk duduk sejenak, menghadiri majelis ilmu, di mana di dalamnya akan dikaji firman-firman Allah, dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dan juga semoga salawat dan keselamatan selalu tercurah kepada Nabi dan Rasul termulia Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabatnya, dan insya Allah kita termasuk pengikutnya, dan di hari akhir kelak nanti semoga kita didekatkan kepada beliau. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Rekan-rekan partisipan sekalian, pada sore hari ini kita berjumpa kembali dalam acara kajian Islam ilmiah yang diselenggarakan oleh Pogi Jaya. Dan topik kajian pada sore hari ini adalah adab, karena kita sedang berada di bab adab, dan judul kajian sore ini adalah adab terhadap saudara dan kerabat. Jadi khusus terhadap saudara dan kerabat. Peliharalah hubungan silaturahim atau menyambung tali rahim. Menyambung silaturahim. Yang pada hari ini hari Ahad, tanggal 15 Sya'ban 1442 Hijriah, tidak terasa kita sudah di pertengahan bulan Sya'ban dan bertepatan dengan 28 Maret 2021 dengan narasumber guru kita Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah, LCMA. Sebelum kajian dimulai, izinkan saya membacakan sedikit adab kajian online. Yang pertama, mohon seluruh partisipan untuk memute-kan audionya agar kita bisa menyimak dengan baik. Kemudian untuk para akhwat untuk menonaktifkan videonya. Lalu selama kajian berlangsung, mohon disimak dan tidak dengan kegiatan masing-masing. Kita ikat ilmu dengan catatan, kemudian kita siapkan Al-Quran. Nanti insya Allah ada sesi soal jawab, pertanyaan boleh secara langsung atau dengan menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom yang ada di fitur Zoom ini. Kita ikhlaskan niat kita semata untuk mencari ilmu agama dan mencari ridho Allah Ta'ala, dan kita berdoa agar Allah Ta'ala memudahkan kita dalam memahami ilmu agama. Dan rekan-rekan sekalian, kajian ini ditayangkan live di YouTube, di channel YouTube Kajian Islam Pogi Jaya. Kajian-kajian yang telah lalu juga bisa disimak kembali di channel YouTube ini, dan mohon di like dan subscribe channel Kajian
channel YouTube Kajian Islam Pogijaya. Dan untuk infak kajian bisa ditransfer ke rekening Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 713902344 atas nama Dr. Rina Fajarwati. Dan bila sudah transfer, mohon konfirmasi via Belikan tas, Japri ke Dr. Rina Fajarwati. dompet. Baik, mungkin itu sedikit pembukaan dari saya sebagai moderator atau pembawa acara. Berikutnya kami persilakan kepada Ustadz Syafiq. Pada Ustadz Syafiq, tafadhol Ustadz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita. Membimbing kita. Menunjukkan kepada kita jalan-jalan keridhaannya. Yang kalau bukan karena bimbingan Allah, entah sore hari ini kita berada di mana. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau dan orang-orang yang mencintai beliau. Amma ba'd, ahibati fillah. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Warzuq siyamahu. Dan berikan rezeki buat kami bisa puasa di bulan Ramadan. Bisa sholat di bulan Ramadan. Bisa membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Dan dapat meraih Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Allahumma amin. Ahibati fillah. Penting kiranya sebelum bulan Ramadan atau kita berada di bulan Sya'ban untuk mengkaji tentang silaturahim. Karena dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, bahwa di malam nisfu Sya'ban Allah Azza wa Jalla memandang kepada makhluknya. Lalu Allah mengampuni buat semua makhluknya kecuali untuk dua orang. Yang satu musyrik, orang yang berbuat syirik. Baik kesyirikan itulah syirik besar atau syirik kecil, hendaklah dia memohon ampun kepada Allah dan membersihkan hati. Yang kedua, musyahin, orang yang menyimpan dendam, khususnya kepada kerabat. Mungkin sebagian kita sudah lama tidak bertegur sapa dengan pamannya, dengan sepupunya, bahkan dengan kakak atau adik. Ada apa sebenarnya? Maka hari ini kita ingin mengkaji dengan mendalam tentang makna silaturahim dan perintah Allah agar kita menjaga silaturahim. Di sebuah ayat yang seringkali Nabi sampaikan kepada para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam di ceramah-ceramah beliau, yaitu ayat pertama di surat An-Nisa. Apa kata Allah Jalla Jalla? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu
yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya lah Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. An-Nisa ayat 1. Barakallahu fikum. Allah perintahkan kita bertakwa kepada Allah. Karena Allah yang menciptakan kita. Dan Allah menciptakan kita dari satu jiwa. Kemudian diciptakan darinya Hawa, kemudian muncul manusia. Lalu Allah perintahkan kita untuk menjaga hubungan kekeluargaan. Menjaga rahim. Allah senantiasa mengawasi kita. Dimanapun kita berada, bagaimana sikap kita kepada keluarga, apa yang terbetik di dalam dada kita, Allah tahu dan Allah mengawasi kita. Apa sebenarnya makna silaturahim? Yang kebanyakan orang memahami silaturahim itu berkunjung. Aku mau silaturahim ya ke rumahmu. Yuk kita bikin acara silaturahim. Kadangkala dokter-dokter nih, sesama-sama dokter di Pogi Jaya bikin acara pertemuan silaturahim. Apakah ungkapan itu benar? Atau menjadi bahasa Indonesia yang mungkin sudah tidak sesuai dengan makna secara syariat. Silah, as-silah, itu artinya menyambung. Kalau secara istilah, para ulama mendefinisikan as-silah, al-birru ala ghairi jihati ta'wid. Yaitu berbuat baik kepada orang lain tanpa meminta balasan. Itu silaturahim. Berbuat baik tanpa mengharapkan balasan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan tentang hakikat silah ini, yaitu kasih sayang. Dan mereka menyebutkan bahwa silaturahim adalah berbuat baik kepada kerabat. Kerabat, bukan kawan. Bukan teman sejawat. Bukan teman sesama profesi. Bukan. Yang namanya silaturahim itu al-ihsan ilal aqrabin. Kepada kerabat-kerabat yang memiliki hubungan darah atau hubungan periparan. Berbuat lemah lembut kepada mereka. Memperhatikan kondisi mereka. Walaupun mereka menjauh. Walaupun mereka menyakiti. Itu namanya silaturahim. Ahibati fillah. Adapun makna rahim, itu makna silaturahim. Makna rahim ini sebenarnya, ya, ada dua. Yang pertama, jadi memang ar-rahim itu war-rahim. Ar-rahimu war-rahim. Jadi silaturahmi itu betul. Silaturahmi itu betul dalam bahasa Arab. Silaturahim juga betul. Karena rahim itu bisa dengan kasroh haknya atau sukun. Para ahli bahasa mengatakan bikasril ha wa taskiniha. Jadi ucapan silaturahmi itu betul. Silaturahim juga betul. Artinya rahim dan rahm itu apa? Artinya ya rahim. Ini dokter-dokter udah tahu yang namanya rahim. Rahimnya ibu. Itu makna rahim. Jadi kalau bicara secara bahasa, ya rahim ya itu rahim sudah. Adapun secara istilah, maka mereka adalah kerabat-kerabat. Maka istilah silaturahim adalah berbuat baik kepada kerabat, baik yang mahram atau yang bukan mahram. Jadi yang namanya kerabat, ar-rahim, jadi rahim tadi secara bahasa artinya rahim ibu,
Adapun rahim yang disebut silaturahim, menyambung rahim, adalah kerabat-kerabat yang mereka itu mahram kita atau bukan mahram. Kalau mahram kita tahu, keponakan kita mahram kita. Tapi anak paman kita bukan mahram sama kita. Masuk rahim nggak? Masuk rahim. Maka nanti kita akan bahas silaturahim yang wajib, yang sunnah. Itu seperti apa? Karena ada silaturahim yang wajib. Ada yang dianjurkan. Di dalam Al-Quranul Karim, banyak kali Allah Azza wa Jal memerintahkan kepada umat manusia agar mereka menjaga rahim. Agar berbuat baik kepada kerabat. Mungkin kita akan melihat ayat yang menyebut arham seperti tadi yang kita baca di awal surat An-Nisa. Ada lagi firman Allah Azza wa Jal di surat An-Nahl ayat 90. Apa kata Allah Jalla Jalaluhu? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. An-Nahl 90. Subhanallah jemaah. Kita lihat ya, bagaimana Allah memerintahkan. Innallaha ya. Allah memerintahkan. Hari ini kita dapat berita tentang bom yang meledak di Makassar. Apakah itu dari Islam? Apakah memang seperti itu? Ajaran Islam mendidik para pengikutnya? Enggak. Baca di ayat ini. Yang ada di surat An-Nahl ayat 90. Allah Jalla Jalla mengatakan, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan agar kalian berlaku adil, agar kalian berbuat baik. Kepada siapa? Kepada seluruh makhluk Allah Azza wa Jalla. Bahkan kepada binatang pun kita diperintahkan untuk berbuat baik. Wa ita idzil qurba. Di sini membantu, berbagi sama kerabat. Lalu apa yang dilarang dalam agama kita? Perintahnya jelas. Adil, ihsan, berbuat baik kepada kerabat. Larangan Allah, Allah melarang al-fahsya, perbuatan keji, perbuatan mungkar, wal baghi, kezaliman, menyakitin orang lain. Itu dilarang dalam agama kita. Itu nasihat Allah agar kalian ingat. Kembali kepada masalah berbuat baik kepada kerabat. Apa sih hukum silaturahim ini? Ahibati fillah. Semua agama. Dari sejak Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh, lanjut kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi kita Muhammad alaihissalam, semua sepakat atas wajibnya menyambung rahim dan haramnya memutuskan. Ini kesepakatan. Cuma sekali lagi kita perlu lebih konsentrasi dan fokus kajian kali ini. Karena sampai hari ini penggunaan kalimat silaturahmi atau silaturahim ini masih banyak disalahgunakan. Atau kalau nggak mau disalahkan, kurang tepat. Yang itu akan berdampak kepada sikap kita kepada kerabat kita.
Berapa banyak orang-orang yang punya kawan banyak. Dia merasa orangnya mudah bergaul. Sehingga banyak kawannya. Tapi sama kerabatnya sendiri nggak bertegur sapa dia. Nggak pernah dia bertanya tentang gimana kondisi keponakannya. Gimana kondisi sepupunya, nggak ada. Kawannya banyak. Kawan SMA, kawan kerjanya, kawan kuliahnya. Tapi berkaitan dengan rahim, subhanallah. Ahibati fillah. Di surat Al-Baqarah, ayat 83. Bagaimana Allah Jalla Jalla mengambil perjanjian kepada Bani Israel. Berkaitan dengan urusan rahim. Apa kata Allah Jalla Jalla? Nah, tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel. Janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakan sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu. Dan kamu masih menjadi pembangkang. Al-Baqarah 83. Subhanallah. Ini perjanjian dengan Bani Israel. Supaya kita sadar ajaran Islam ini mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada umat manusia. Selain menjaga hubungan hablum minallah, berbuat baik kepada manusia. Yang pertama siapa? Allah sebutkan wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua. Mau tidak mau, karena dari sana kita keluar. Dari rahim ibu kita keluar. Kemudian berbuat baik kepada kerabat. Lalu berbuat baik kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, dan berkata yang baik kepada manusia. Nggak sembarangan muslim berbicara. Ini diperintahkan kepada Bani Israel. Kemudian Allah sebutkan wa aqimus shalah wa atuz zakah. Bayangkan perintah mentauhidkan Allah, setelah itu menjaga hablum minan nas, setelah itu diperintahkan untuk sholat dan untuk mengeluarkan zakat. Tapi kebanyakan Bani Israel berpaling dari itu. Mereka banyak memutuskan silaturahim. Ahibati fillah. Orang yang memutuskan silaturahim, dia berada dalam ancaman yang menakutkan. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha khalaqal khalq." Allah menciptakan ciptaan. Hatta idza faragha min khalqi, tatkala ciptaan Allah sudah selesai, qalatir rahim. Rahim berkata, "Hadza maqamul aidhi bika minal qati'ah." Ini makomnya orang yang berlindung kepadamu dari diputuskan dia. Qala na'am. Kata Allah, iya. Ama tardayna an asila man wasalaki? Engkau ridha enggak? Aku membuat sebuah komitmen untuk berbuat baik kepada orang yang menjagamu, untuk menjaga hubungan dengan orang yang menjagamu.
wa aqta'a man qata'aki. Dan aku akan memutuskan yang memutuskan. Qalat bala ya Rabbi. Iya, mau seperti itu katanya rahim ini. Fahuwa laki. Itu untukmu, kata Allah Azza wa Jalla. Di dalam hadis lainnya Nabi SAW mengatakan innar rahima syajnatun minar rahman. Rahim itu diambil dari Rahman. Allah Sang Maha Pengasih. Faqala Allah, lalu Allah mengatakan man wasalaki wasaltuhu wa man qata'aki qata'tuhu. Yang menyambungmu, aku akan menyambungnya. Yang memutuskanmu, aku akan memutuskan. Sadar nggak jamaah? Besok itu hari Senin. Ada apa dengan hari Senin? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbincang tentang keutamaan hari Senin dan hari Kamis, di mana itu hari diangkatnya amalan kepada Allah Azza wa Jal. Fala yuqbalu amalu qati'ir rahim. Orang yang memutuskan rahim nggak diterima amalan, nggak diangkat, nggak dilaporkan. Padahal dia sepanjang hari berbuat amal soleh. Besok berbuat amal soleh. Pada hari Senin dan Kamis, waktu diangkatnya amalan dia nggak diterima. Kenapa? Bukankah dia sholat 5 waktu di masjid? Dia berulang kali berangkat haji. Dia umroh. Dia suka membantu fakir miskin. Tapi gara-gara dia memutuskan rahimnya, amalan dia terancam untuk tidak dilaporkan, untuk tidak diangkat. Ahibati fillah. Jadi para ulama semua sepakat atas wajibnya silaturahim dan haramnya memutuskan rahim itu. Tapi mereka berbeda pendapat tentang siapa yang wajib untuk dijaga rahimnya. Ini pembahasan. Tapi sebelum kita berbincang tentang siapa rahim yang wajib untuk disambung, sebelum berbicara itu, kita perlu berbincang tentang keutamaan menyambung rahim. Dapat apa kita Ustaz kalau berbuat baik sama kerabat kita? Dapat apa kalau kita mengucapkan salam kepada keluarga kita? Orang itu memiliki jiwa budak. Ana antum ada jiwa budak. Kita budak Allah. Kita itu termotivasi untuk beramal karena ada upah. Karena ada sesuatu yang diberikan. Lalu dapat apa kita di dunia kalau kita menyambung rahim? Yang pertama, kita akan menumbuhkan cinta dan kasih sayang di antara kerabat kita. Dunia ini tanpa cinta dan kasih sayang sempit ya. Indonesia yang luas ini nggak cukup buat 270 juta. Padahal kalau dibandingkan luasnya negeri kita, kalau mau dibagikan kepada 270 juta, Masya Allah, tiap orang itu dapat entah berapa ratus meter tanah di negeri kita. Atau bahkan berapa ribu meter dia akan mendapatkannya. Tapi kalau kita tidak menjaga hubungan kekerabatan, maka sempit dunia ini. Rasulullah SAW mengatakan, ta'allamu min ansabikum. Belajarlah kalian nasab kalian. Ini pertanda yang namanya silaturahim itu memang hubungannya sama nasab. Maka diperintahkan untuk belajar nasab. Tujuannya apa? Bukan untuk berbangga-banggaan. Tujuannya matasiluna bihi arhamakum. Yang dengannya kalian bisa menyambung rahim kalian. Berbuat baik kepada kerabat kalian. Fa inna silatur rahim.
Kata Nabi SAW, sesungguhnya silaturahim itu mathratun fil mal, mahabbatun fil ahl, mansa'atun fil ahl. Silaturahim itu ya tadi menumbuhkan cinta di dalam keluarga. Orang itu ya secara naluri akan mencintai orang-orang yang suka berbuat baik sama dia. Kemudian mathratun fil mal. Ternyata silaturahim itu nggak ngurangin harta. Kita berbagi kepada keponakan, kita menyekolahkan kerabat kita, berbagi kepada kakak adik kita. Itu tidak mengurangin harta, bahkan memberkahi harta kita. Selain itu, mansa'atun fil athar. Akan memanjangkan umur kita. Sampai-sampai ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Hibati fillah. Di hadis yang lainnya Nabi lebih menekankan lagi tentang fadilah silaturahim. Jadi banyak orang kalau mau cari rizki itu kerja keras. Kemarin atau ke depan ini akan ada pendaftaran CPNS. Masya Allah, segala cara dia lakukan supaya dia jadi PNS. Dia lupa di antara bab diluaskan rezeki kita itu adalah menyambung rahim. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqih. Barang siapa yang ingin rizkinya diluaskan, wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Ingin umurnya dipanjangkan, jaga silaturahim. Rizki kita tuh di tangan Allah, bukan di tangan bos kita. Ada yang menentukan, nasibmu ada di penanya bos. Dia tanda tangan PHK antum. Enggak. Nasib ana di tangan Allah Azza wa Jalla. Bos ana yang tanda tangan bisa lumpuh kalau Allah ingin bikin dia lumpuh. Bisa lupa. Ya, nasib kita di tangan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah sudah berjanji kepada rahim pada awal penciptaan dia. Bahwa Allah akan berbuat baik, akan menyambung hubungan dengan orang-orang yang menyambung rahimnya. Dan Allah akan memutuskan hubungan dengan orang-orang yang memutuskan rahim. Di akhirat dapat apa? Allahu Akbar. Di akhirat masuk surga. Nanti rahim itu akan memberikan syafaat. Akan menjaga hamba. Awal Rasulullah SAW datang ke kota Madinah. Apa yang beliau sampaikan kepada para sahabatnya? Beliau mengatakan, Ayuhan nas, wahai umat manusia, afshus salam, tebarkan salam. Tebarkan salam. Setelah itu, wa'at'imut ta'am, berbagi makanan. Wasilul arham, sil, sambunglah rahim kalian. Wasallu bil-laili wan nasu niyam. Di siang hari menyambung rahimnya, di malam hari sholat tatkala orang-orang tidur. Dapat apa? Tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dengan selamat. Dengan selamat. Ada orang yang masuk surga tapi harus masuk neraka terlebih dahulu. Ada orang yang melewati sirat di atas neraka jahanam seperti yang pernah kita kaji. Tapi dia harus terluka, harus terbakar tubuhnya. Nggak selamat. Memang masuk surga. Tapi nggak selamat. Dia masih tersiksa dan terat. Orang yang menjaga rahimnya, yang menyebarkan salam, yang berbagi makanan, menjaga rahimnya, sholat di malam hari, maka akan masuk surga dengan selamat. Ahibati fillah, apa saja yang dapat membuat kita menjaga rahim kita? Apa yang harus kita lakukan supaya terjaga? Yang pertama, minta tolong sama Allah. Engkau pernah nggak berdoa minta sama Allah supaya bisa menjaga rahim?
bisa menjaga hubungan kekerabatan. Apalagi kalau memang sudah terasa ada gesekan antara kerabat. Bapak kita sama kakaknya, sama keponakannya, atau sama sepupunya, udah enak. Apa yang harus kita lakukan pertama kali? Minta tolong sama Allah SWT. Allah tuh berjanji, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, pasti aku kabulkan. Dan setiap sholat kita berulang kali mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Pernahkah kita meminta pertolongan kepada Allah secara khusus untuk bab silaturahim? Atau kita memang gak peduli sama rahim kita? Kita lebih peduli dengan syahwat dan nafsu. Kemudian setelah minta tolong sama Allah, paling tidak kita mulai merenungkan keutamaan silaturahim. Yang beberapanya tadi sudah kita dengar. Dapat apa sih anak kalau silaturahim? Oh, dapat ini, dapat itu. Orang biasanya termotivasi. Kemudian yang ketiga, membalas keburukan mereka dengan kebaikan. Karena sebagian kita kalau kerabatnya berbuat buruk, malah nggak mau kenal. Ya gimana mau nyambung rahim kalau engkau ternyata sudah nggak mau kenal sama dia? Loh, dia duluan yang mulai. Dia yang nyakiti anak. Dia yang seharusnya minta maaf. Oh, bukan kayak gitu. Kita ini mau cari fadilah. Kita mau cari surga. Kita ingin rezeki kita diluaskan. Kita ingin umur kita dipanjangkan. Maka jangan memikirkan dia dulu yang mulai. Bukan itu. Pembahasannya, ana yang harus menyambung supaya ana dapat fadilah. Ketika datang seorang kepada Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim. Orang ini mengatakan, ya Rasulullah, inna li qarabatan. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki kerabat. Asiluhum wa yaqta'unani. Aku berbuat baik kepada mereka, tapi mereka memutuskan. Wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya. Aku terus berusaha untuk berbagi dengan mereka, menghormati dan menghargai mereka. Mereka malah menyakiti aku. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alaih. Aku tabah menghadapi mereka, tapi mereka bertindak bodoh kepadaku, ya Rasul. Apa kata Nabi SAW? Udah? Nggak usah hubungan sama mereka? Putuskan hubungan sama mereka? Enggak. Rasulullah SAW mengatakan, la in kunta kama taqul. Kalau benar ucapanmu itu. Nabi kan nggak tahu dengan realita yang terjadi. Tapi Nabi mengatakan, kalau yang kau ucapkan benar, fa'aka'annama tusifuhumul man. Engkau seperti orang yang memberikan bara api kepada mereka. Wala yazalu ma'aka minallahi zahir. Akan ada dari Allah untukmu penjaga, pelindungmu atas mereka. Artinya kau aman. Madum ta'ala dhaik. Selama engkau berbuat seperti itu, akan ada penjaga. Disamakan mereka itu seperti orang yang sedang memakan bara api. Artinya perbuatan baik dari saudaranya ini yang dibalas dengan keburukan, itu akan jadi bala buat mereka. Ini buat orang-orang yang mungkin gak mau memaafkan saudaranya, yang memutuskan hubungan sama saudaranya, dia seperti memakan bara api. Mereka dapat dosa besar karena memutuskan rahim itu. Menyakitin orang yang berbuat baik. Kita aja, orang yang gak kenal sama kita tuh suruh berbuat baik. Gimana kerabat kita berbuat baik sama kita, lalu kita balas dengan keburukan? Maka kita terus berbuat baik kepada mereka. Dan mereka akan terhina sendiri. Kemudian berusaha untuk melakukan pelayanan. Apa saja yang kita bisa lakukan terhadap kerabat-kerabat kita. Baik itu mungkin harta yang kita bisa bagikan kepada mereka. Kita juga gak minta balas budi sama mereka. Kemudian sabar. Kadang-kala ada omongan-omongan yang gak enak.
nih sesama kerabat ya, kadangkala ada omongan nggak enak. Dari mana omongan itu? Oke, memang omongan itu benar fulan yang mengatakan. Akhirnya kita jadi nggak nyaman sama kerabat kita karena ada yang mindah omongan kepada kita. Yang harus kita benci itu yang mindah omongan ini. Kenapa engkau pindah kepadaku ucapan saudaraku? Apa tujuanmu? Oh enggak, aku cinta kepada, bohong kau. Kalau engkau cinta, engkau akan bela aku di depan dia. Bukan engkau menyampaikan ucapan buruk dia yang menyakiti hati kepada aku. Engkau ingin merusak hubunganku sama dia. Maka ingat, kalau ada orang-orang yang mindah omongan kerabat kita kepada kita, jangan diterima. Kenapa nggak boleh diterima? Dia orang fasik. Dia mau ngadu domba. Dan kita tahu di antara orang-orang yang diazab di kuburnya gara-gara memindah omongan orang untuk merusak hubungan di antara mereka. Kemudian dalam menjaga silaturahim ini, atau sebab-sebab yang membuat silaturahim bisa terjaga, kalau bergurau jangan berlebihan. Karena ya pernah Daud memberikan nasihat kepada putranya Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Dia mengatakan kepada Sulaiman, iyyaka wal mizah. Hati-hati engkau dengan bergurau. Fa inna naf'ahu qalil. Manfaatnya sedikit. Tapi dia dapat menyebabkan hubungan itu rusak di antara kawan-kawan dan saudara-saudara. Maka ketika bergurau, tolong berusaha untuk ya nggak berlebih-lebihan. Kemudian nasihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jangan bertetanggaan. Jangan usahakan tidak bertetanggaan. Karena kadang-kala kerabat itu jamaah, biasanya bapak ya. Bapak itu punya tanah luas. Sehingga nanti tanahnya dibagi-bagi. Buat fulan. Alhamdulillah mereka satu kerabat di sana. Tapi terkadang kedekatan rumah, kedekatan fisik ini dapat menimbulkan gesekan. Sehingga Umar lebih mengarahkan kalau bisa kalian itu saling berziarah aja tapi nggak bertetangga. Jadi kalau agak jauh rumahnya itu rindu. Tapi kalau berdekatan biasanya malah jauh hati. Kemudian jamaah, catat nama kerabat kita. Ini bicara Nabi SAW menyuruh kita belajar nasab. Kebanyakan kita itu nggak tahu sama nama kakek, bapak kakeknya. Kadang-kala anak kita ditanya nama kakeknya siapa, nggak tahu dia. Kenapa? Karena selama ini memang manggilnya kakek. Ya udah kakek. Oleh karena itu kalau kita ngelihat nama-nama para sahabat Nabi, nama-nama para nabi itu hanya satu suku kata. Ini demi memudahkan mengingat. Satu suku kata. Coba kita nama Nabi Muhammad SAW. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Satu-satu semua namanya. Bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Satu-satu. Baik, kita lihat namanya Nabi Yusuf alaihissalam. Yusuf bin Ishaq bin Ya'qub bin Ibrahim bin Azar. Sehingga ini memudahkan. Maka tolong dicatat. Dan di masa sekarang ini bikin grup. Bikin grup. Bikin grup kecil, bikin grup besar. Itu termasuk yang membantu kita ya untuk bisa menjaga silaturahim. Kemudian setelah kita bikin grup, ya insya Allah kita akan bisa lebih mudah berkomunikasi dengan mereka. Mengetahui kondisi mereka. Lalu yang perlu dilakukan adalah berusaha memperbaiki
hubungan-hubungan yang retak. Mungkin kita nggak ada masalah, ana nggak ada masalah sama kerabat ana, tapi fulan masalah sama fulan. Nggak bisa kumpul satu grup. Kalau kumpul satu grup nggak lama nih. Biasanya ada sindir-sindiran di antara mereka. Yang satu akan keluar. Apa yang harus dilakukan? Ya kita berusaha untuk memperbaiki. Ini termasuk amalan yang mulia. Islahu dzatil bain. Kemudian setelah itu diusahakan punya tabungan kas kerabat. Biasanya kan ada arisan. Arisan itu kan duitnya ya apa yang dapat mereka yang ambil. Maka lebih diusahakan itu seperti tabungan. Ini mungkin yang dapat dimasukkan ke asuransi. Namanya at-ta'min at-ta'awuni. Asuransi tolong-menolong. Bagaimana asuransi tolong-menolong ini? Ya sudah pokoknya ayo kita punya tabungan. Umpamanya bikin rekening. Bikinlah rekening. Atas nama siapa? Baik, pokoknya tiap bulan fadhol. Transfer ke sana. Nggak usah laporan. Nggak usah konfirmasi. Pokoknya duit yang masuk ke sana itu duit buat silaturahim. Ada kerabat yang butuh bantuan. Ada kerabat yang susah, ada kerabat punya anak, ada kerabat melahirkan, ada kerabat mungkin ya mau menikah. Duit itu bisa disalurkan kepada mereka. Ini salah satu bentuk menjaga silaturahim. Kemudian jamaah yang perlu jadi perhatian juga demi menjaga silaturahim, mensegerakan pembagian warisan. Kenapa Ustaz? Manusia itu cinta sama harta. Dan kita tahu dengan meninggalnya orang tua, meninggalnya bapak. Harta itu bukan milik bapak lagi. Harta itu bukan milik ibu. Milik siapa? Milik ahli waris. Loh, tapi kalau Ustadz itu ternyata rumah, mobil, usaha, itu usaha bapak sama ibu. Ya sudah, bagian ibu dikeluarin. Ibu punya berapa persen dalam rumah tersebut? Anggap punya 60% punya ibu. Ya sudah, punya ibu 60% dikasihkan. Tapi yang 40% ini hak ahli waris. Segerakan. Jangan sampai ada yang menuntut. Kalau sudah mulai ada yang menuntut, ini awal mula dari putusnya silaturahim. Anaknya 4. Masih ada ibu. Kadang-kala ibu bersikeras. Enggak, warisan enggak dibagi. Selama ibu hidup enggak dibagi. Loh, tunggu dulu. Ibu jangan sampai membuat keributan di antara anak-anaknya. Itu hak mereka. Bagikan. Sebelum mereka nuntut, berikan. Itu orang baik. Karena kita udah tahu nih harta bukan milik kita, miliknya mereka. Ya udah, mana yang punya ibu? Berikan kepada ibu. Ibu, haknya ibu ini. Berapa haknya ibu? Omongnya 1/6 punyanya ibu. Sudah berikan 1/6. Punya ibu dari warisan. Dan kalau tadi ibu punya 60% dari harta tersebut, berikan kepada ibu. Yang dibagi yang setelah itu. Berikan kepada. Kadang-kala ada sebagian kakak beradik mengatakan, ini gimana minta warisan sedangkan ibu masih ada di rumah sana. Ini durhaka. Bukan, itu hak dia. Mungkin dia perlu uang. Maka jangan kita suudzon sama saudara kita. Kita harus berbaik sangka sama dia. Bagikan warisan secara segera. Karena hal ini insya Allah akan lebih mempererat hubungan silaturahim di antara mereka. Kalau memang rumah itu nggak mau dijual. Oke, yang nuntut 1 orang kan yang minta. Ya udah yang 3 orang bayarin haknya dia. Selesai. Kalau yang 3 mau menyerahkan haknya kepada ibu, ikhlas ini buat ibu semuanya. Tafadhol. Tapi jangan kemudian kita menuduh yang tidak-tidak kepada yang meminta haknya. Ini berarti bilang. Di antara yang menyebabkan putusnya silaturahim ya. Apa? Mohon maaf ya. Salah satunya adalah kebodohan. Banyak di antara kita bodoh. Iya, kuliah.
sampai S2, sampai S3, mungkin profesor. Tapi dalam bab ketaatan kepada Allah nggak ngerti, dia nggak belajar. Makanya kadangkala, ini mungkin para dokter, coba dilihat para dokter. Kadangkala kesibukan dia dengan pasiennya, kesibukan dia dengan profesinya, dia sampai lupa hak kerabatnya. Tolonglah diperhatikan kondisi mereka. Makanya kita belajar hari ini. Agar jangan sampai kita meninggal dunia, ternyata kita telah memutuskan rahim kita. Yang kedua, biasanya karena sombong. Sebagian mungkin profesinya lebih tinggi dari yang lain. Mungkin dia punya kerabat, hidupnya pas-pasan. Pendidikannya mungkin SD nggak lulus. Kadang-kala kalau kerabatnya yang miskin datang ke rumahnya membesuk dia atau berkunjung ke tempat dia, pikirin dia, oh mau fulus ini. Mau minta uang, mau minta bantuan, subhanallah. Seharusnya engkau bergembira. Engkau sudah nggak bisa ke tempat dia, dia datang ke tempatmu, alhamdulillah. Engkau bisa berbuat baik kepada dia, memuliakan dia sebagai pengunjung, sebagai seorang tamu. Dan engkau minta maaf sama dia. Karena nggak bisa ziarah, mohon maaf gitu. Tapi tolong muliakan dia. Tapi kalau sudah sombong, kata Nabi SAW, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang. Itu sombong. Dan ini penyakit yang berat kalau sudah kena sombong. Kemudian yang menyebabkan putusnya rahim juga terkadang itu ya perpisahan yang terlalu panjang. Yang satu merantau kemana, udah punya kehidupan sendiri. Udah punya kawan sendiri. Mungkin dia punya kerabat sendiri. Ada yang laki ikut keluarganya istri, ya udah dia punya keluarga sendiri. Lupa sama keluarga dia yang asli. Yang perempuan juga gitu, ikut sama suaminya. Ya udah dia sibuk sama keluarga suaminya, sibuk dengan anak-anaknya. Nggak pernah berhubungan dengan keluarga dia sendiri. Apalagi kalau sudah merantau jauh. Itu menyebabkan putus rahim. Tapi sekarang udah nggak ada alasan. Kita tuh bisa berbagi dengan kerabat kita online. Antum beli baju, beli apa online semuanya kirim ke rumahnya fulan, kirim ke rumahnya fulan. Ucapkan jazakumullah khair, afwan banget ana nggak pulang, nggak mudik tahun ini nih. Ana cuma bisa kirim oleh-oleh buat ponakan-ponakan ana. Kenapa tidak? Makanya tadi penting punya list nama-nama kerabat kita. Alamat mereka, nomor telepon mereka kalau sudah ada di grup, mulai kirimkan kepada mereka. Sebagai bentuk engkau peduli sama mereka. Engkau sayang sama mereka. Cuma memang apa hendak dikata, mungkin masa pandemi ini yang membuat kita nggak bisa mudik, nggak bisa kemana-mana. Maka tolong hal itu diperhatikan. Kemudian jamaah yang menyebabkan putusnya silaturahim ini istri. Istri jangan tersinggung. Nggak semua istri ya. Kadangkala ada istri yang buruk akhlaknya. Yang dia ingin menguasai suaminya. Mengatur suaminya. Bahkan gaji suami semuanya, jangan gaji, penghasilan semua dipegang sama istri. Suami mau berbagi sama ibunya harus ribut dulu sama istri. Suami ingin membantu kerabat harus ribut dulu sama istri. Maka seorang laki-laki tolonglah engkau jadi laki-laki yang benar. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kau pemimpin. Kalau bicara duit yang kau milikin, gaji yang kau milikin, ada banyak hak di uang yang kau milikin. Hak pertama hak siapa? Orang tua. Ada hak orang tua. Istri ada hak istri. Maka engkau harus profesional mengatur keuangan dan proporsional dalam membagi. Karena kalau semua dipegang istri, ya ada istri alhamdulillah, ada istri yang mendukung suaminya menyambung silaturahim. Alhamdulillah.
Kalau istrimu seperti itu, tafadhal. Tapi ada istri yang akhirnya mengatur suaminya bersilaturahim. Kemudian yang terakhir, yang menyebabkan orang itu memutuskan rahim itu jemaah, iri dan dengki. Melihat kakaknya kok lebih sukses. Keponakannya, ini antara keponakan kadang-kadang kan bersaing. Mau masuk ke kedokteran. Ada keponakan ada 5 orang. Yang keterima cuma 2. Yang 3 nggak keterima. Kadang-kala menyebabkan adanya hasad. Ya. Maka tolong saling mendoakan. Ahibati fillah, kalau bicara rahim yang wajib, tadi kita sampaikan, mana rahim yang wajib kita sambung sebenarnya? Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Mungkin ada 3 pendapat. Yang pertama, mereka berpendapat bahwasanya rahim yang wajib itu adalah yang mahram. Bagaimana kita tahu dia mahram kita? Kalau salah satunya perempuan, satu laki, nggak boleh nikah. Itu yang wajib. Artinya kalau bicara wajib, engkau harus peduli sama mereka. Nggak ada yang ngasih nafkah kepada mereka. Mungkin dia miskin, engkau punya kelebihan. Kasih nafkah sama mereka. Siapa kalau bicara mahram kita? Buat ana, mahram ana adalah kakak adik ana. Kemudian anak-anak kakak dan adik ana. Buat ana lagi ada keluarga bapak ana. Bibi-bibi ana. Sama paman ana. Kemudian dari keluarga ibu, sama seperti itu. Kita punya kakek masih hidup, kita wajib. Ini bicara yang wajib. Sebagian pendapat yang kedua mengatakan yang wajib itu adalah yang saling mewarisi. Artinya mereka itu dapat warisan. Jadi secara hukum waris, mereka itu dapat warisan. Berarti masuk ke sana sepupu kita. Itu kalau bapak kita nggak punya anak laki, tersisa dari warisannya, kemudian nggak ada paman, sepupu bisa dapat. Ini pendapat yang kedua. Pendapat ketiga, yang wajib itu pokoknya yang satu nasab. Bisa jadi sampai kakek nomor 2. Itu yang wajib. Sebenarnya kalau kita lihat, mungkin yang paling wajib itu, jadi ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama adalah mahram. Kalau bicara engkau, siapa yang wajib engkau berbuat baik sama mereka, mahrammu dulu. Sebelum yang lainnya mahram. Setelah mahramnya engkau perhatikan semua, alhamdulillah, pindah lagi. Tingkatan yang kedua, yang saling mewarisi, yang dapat warisan nantinya. Setelah itu, tadi mungkin yang satu buyut. Seperti itu. Maka dengan kita menjaga hubungan kekerabatan ini, insya Allah kemiskinan itu akan tuntas. Di negeri kita ada mensos, ada mungkin bagian macam-macam yang berbicara tentang bagaimana mensejahterakan rakyat. Ya. Mereka dengan memberikan lapangan pekerjaan kepada orang-orang yang tidak punya pekerjaan. Mungkin sekarang pemerintah juga bagi kartu prakerja. Seperti itu. Bagus, nggak ada masalah, itu santunan dari pemerintah. Tapi yang perlu diperhatikan, bagaimana yang sukses ini peduli sama kerabatnya nggak sukses. Dengan cara memberikan pencerahan urusan agama. Sehingga negeri kita jadi negeri yang makmur, baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Kenapa? Rakyatnya makmur dan Allah tidak murka. Kalau yang sukses memutuskan hubungan, udah diputusin hubungan sama Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa lebih paham lagi siapa kerabat kita yang wajib kita menyambung hubungan dengan mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ana kembalikan ke Dr. Rian. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik, jazakallah khair Ustaz Syafiq atas bahasannya. Ini penting sekali tapi memang berat juga nih Ustaz buat dilakukan ya Ustaz ya. Ini ada banyak pertanyaan Ustaz tentang silaturahim ini. Anda coba bacakan satu persatu dulu Ustaz.
Yang pertama dari Mira, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan Ustadz izin bertanya, bagaimana cara menjaga silaturahim kepada saudara-saudara Bapak yang non-Muslim? Sedangkan mereka tidak ingin tahu lagi tentang anak-anak dari Bapak Ana, karena Ibu Ana orang Bugis, ditambah Bapak Ana mu'alaf. Jadi mungkin keluarga bapaknya ini keluarga non-Muslim, Ustaz. Bagian waris pun mereka tidak menganggap kami ada. Syukran jazakumullah khairan wa barakallahu fiikum, Ustaz. Wa fikum mubarak. Nah, kondisi orang kafir ini, orang non-muslim ini ada dua. Yang pertama, non-muslim yang memerangi Islam. Dan ada non-muslim yang toleransi sama Islam. Jadi kalau bicara toleransi, kadang-kadang kan Islam yang dituntut toleransi. Tapi ternyata ada non-muslim yang nggak toleransi. Apa sikap kita kepada non-muslim yang toleransi? Kita berbuat baik sama mereka. Bahkan kita berusaha untuk mengambil hati mereka, menunjukkan keindahan Islam. Sebagaimana kisah Asma binti Abu Bakar. Ketika ibunya datang ke kota Madinah. Dia tanya sama Rasul SAW, ya Rasulullah, ibuku ini datang. Sedangkan dia itu belum masuk Islam. Apa yang harus aku lakukan kepada dia? Gitu. Kata Nabi SAW, iya, berbuat baik sama dia. Dengan harapan dia masuk Islam. Dia menerima keindahan Islam. Ini berbincang tentang non-muslim yang toleransi dia. Yang saling menghormati. Yang tidak memerangi. Tapi kalau dia non-muslim yang memerangi, maka diputus hubungan sama mereka, nggak apa-apa. Seperti siapa? Paman Nabi SAW dua. Artinya dua yang kafir. Ketika Nabi diutus. Satu namanya Abu Thalib, yang kedua namanya Abu Jahal. Sama-sama paman. Tapi sikap keduanya berbeda. Yang satu belain Nabi SAW, yang satu memusuhi Nabi SAW. Bagaimana sikap Nabi kepada Abu Lahab? Subhanallah, Allah turunkan surat khusus buat Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Bagaimana dengan pamannya Abu Thalib? Subhanallah. Dia itu disiksa di neraka tidak seperti Abu Lahab yang berada di dalam. Abu Thalib itu berada di bahbahin minan nar. Jadi di permukaan neraka. Yang terkena neraka itu cuma kaki, telapak kaki. Tapi otaknya mendidih. Na'udzubillah min dzalik. Nabi berbuat baik kepada pamannya yang tidak memusuhi. Tapi ya itu yang bisa diberikan Nabi SAW. Syafaat tidak bisa mengeluarkan orang kafir dari api neraka, tapi meringankan azabnya. Jadi kepada penanya tadi, berusaha kita melihat kondisi mereka. Kalau mereka orang-orang yang tidak memerangi, mereka cuma karena nggak paham Ustaz ya, karena mereka benci, mereka mungkin ya teracuni pikiran buruk tentang Islam, maka bagaimana racun itu hilang? Nanti bicara warisan ini dianggap nggak ada urusan sama mereka. Karena memang bab warisan ini kalau beda agama, jumhur ulama berpendapat mereka tidak saling mewarisi. Ya udah, nggak dikasih warisan pun nggak ada masalah. Tinggal sekarang bagaimana berbuat baik kepada mereka. Ada yang punya anak, kirim hadiah sama mereka. Mungkin ada yang sukses, sekolahnya diterima di mana, kirim ucapan selamat. Insya Allah dengan cara seperti itu, Allah akan memberikan berkah kepada rizki kita, kepada umur kita, dan kepada keluarga kita. Dan akan tumbuh cinta dari mereka. Bahwa ternyata Islam tidak seperti yang mereka ketahui selama ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustadz, sebelum pertanyaan langsung, jadi ini pertanyaan serupa dari Dr. Noni nih, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin memperkuat jawaban Ustadz atas pertanyaan pertama. Jadi apakah kita juga memiliki kewajiban bersilaturahim dengan kerabat yang non-muslim? Dan bagaimana caranya dan sampai sejauh mana, Ustadz? Nah, barakallahu fikum. Tadi jamaah, kalau kita bicara kerabat kita yang wajib dijaga rahimnya, kan macam-macam tadi. Ada yang wajib, ada yang sunnah,
Yang wajib tadi ada yang berpendapat yang mahram kita. Kadang-kala kita punya keponakan non-muslim. Atau bibi kita non-muslim. Kita berusaha berbuat baik sama mereka. Allah perintahkan untuk menjaga hubungan ini. Kita jaga. Tapi mungkin bentuknya itu berbeda. Salah satu bentuknya tadi bagaimana kita berusaha untuk mendakwain bibi kita. Dengan kita tetap berbagi harta sama mereka, membantu mereka. Dengan harapan tadi mereka tidak lagi Islamophobia. Sampai batasan mana? Ya kalau kita bertanya sampai batasan mana, tidak disebutkan sampai mana batasannya memang. Tapi maksimal kita melakukan yang bisa kita lakukan. Seperti yang dilakukan Nabi SAW. Sampai pamannya mau mati, beliau tetap datang. Sampai mau mati paman. Dan tetap kita ini berbaik sangka sama Allah. Berharap. Karena banyak di antara kita yang pesimis. Aduh kayaknya susah Ustaz mau masuk Islam. Udah berat udah. Udah terlalu benci sama Islam. Apakah kita lupa sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Sosok manusia yang paling keras menentang Islam. Bahkan punya niatan menyakiti Nabi alaihi salatu wassalam. Membunuh Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi Allah berikan hidayah. Maka kita sebagai kerabatnya tetap optimis. Dengan cara kita mendoakan tadi. Bibi kita, paman kita didoakan semoga mendapatkan hidayah, mendapat petunjuk ya. Dan tetap dijaga satu rahim. Apalagi yang mahram tadi ya. Walaupun dia non-muslim tetap mahram dengan dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Ustaz, ini Ana mau mempersilahkan penanya langsung Dr. Reino Rambe. Pada Dr. Reino, Ana persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik, Dok. Tafadhal. Ustaz mau menanyakan, saya mempunyai sepupu di mana sebetulnya memang dari kecil kita tinggalnya tidak pernah bersama-sama, dari kota yang berbeda, kemudian tidak pernah dekat juga karena orang tua juga dari kecil sudah merantau, memang hidup juga sendiri. Setelah semua keluarga paman meninggal, saya pun tidak tahu di mana mereka tinggal saat ini. Subhanallah. Bagaimana caranya untuk bisa menyambung silaturahim ini? Yang kedua, punya sepupu juga, tetapi juga cukup jauh, tinggalnya juga tidak satu kota. Tetapi susah sekali untuk dikontak, dan kalaupun dia punya nomor telepon tapi tidak respon gitu, hanya kontak kalau memang mereka lagi butuh dana atau apa gitu. Seperti itu. Masya Allah. Mana maksudnya menjalin silaturahmi kembali pertama pada orang-orang yang tidak bisa dihubungi, yang kedua yang memang kelihatannya hanya inginnya dari segi materi. Mata, gitu. Nah, bagaimana tanggapan? Masya Allah. Siap. Barakallahu fiik, Dok. Ini pertanyaan yang menarik jamaah. Tadi kita sebutkan di antara yang menyebabkan putusnya silaturahim itu karena berjauhan, karena lama nggak jumpa. Tapi lupa sudah. Bapak merantau ke Surabaya, paman merantau ke Medan. Udah. Mungkin dulu juga pada waktu masa transmigrasi ya, itu kan ada yang kemana. Maka tugas kita sekarang, kalau kita tahu, dicari kerabat. Masya Allah. Anda ingat ada seorang yang mencari kerabatnya. Bapaknya meninggal dulu. Bapaknya pernah cerita punya kerabat di sini. Setelah bapaknya meninggal, alhamdulillah anaknya sukses. Dicari tuh kerabatnya. Berangkat naik mobil dia tanya fulan. Ini usaha untuk melaksanakan perintah Allah tadi menjaga rahim. Dan di antara bentuk kita berbakti sama orang tua adalah berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai orang tua kita. Maka tetap harus ada usaha mencari. Kalau tadi kita nggak tahu mereka ada di mana sekarang ya. Paling tidak kita sudah punya apa ya?
punya ancer-ancer. Mungkin dulu tinggalnya di tempat ini. Mungkin dulu dia kerja di tempat ini. Ada cerita nih. Cerita lucu ya. Bukan lucu sebenarnya. Ada seorang kawan. Dia, bapaknya meninggal dunia. Dulu bapaknya kerja di sebuah kota. Jadi pegawai di sana. Biasanya mereka itu ngambil barang di sebuah toko. Bayar kalau gajian. Sampai suatu waktu meninggal bapaknya. Kemudian pindah kota nih orang tuanya. Sang ibu ingat. Bapakmu kayaknya masih punya utang. Ibu ingat di mana? Udah lama kata ibu. Udah lama banget kata dia. Jadi ibu sudah nggak ingat lagi dengan toko tempat dulu berhutang itu jamaah. Akhirnya anak sampaikan kepada anaknya, cobalah engkau bawa ibu. Ibu nggak mau Ustaz. Udah bawa ibu jalan-jalan. Bukan minta ibu untuk mengingat tempatnya, enggak. Ketika berjalan-jalan, ibunya ingat, ya Allah di sini di tempat bapak dulu kata dia. Akhirnya turun ketemu sama pemilik toko dan alhamdulillah pemilik toko menghalalkan. Udah nggak ada masalah, sudah dianggap halal sudah yang lalu. Artinya ada usaha dari kita. Kalau benar-benar kita ingin melaksanakan perintah Allah. Ingin mendapatkan surga Allah. Ingin diluaskan rezeki kita. Maka lakukan itu. Terus kalau bicara ada kerabat tadi yang mungkin dikatakan kalau butuh baru telepon. Nah ini tadi kita sampaikan juga di antara cara mengentas kemiskinan itu ada orang-orang yang sukses, ada kerabatnya nggak sukses. Tadi sepupu-sepupunya yang mungkin susah. Maka analisa dokter ini kesempatan kalau mereka menghubungi dokter kalau butuh, bagaimana sekarang dokter berbagi dengan mereka sebelum mereka butuh. Ini sebagai bentuk peduli kita sama mereka. Soalnya kadang-kala mereka malu juga mau minta terus gitu loh jamaah. Kita jangan nunggu diminta. Kan tadi cerita seorang kepada Nabi SAW yang berbuat baik kepada kerabatnya, dibalas keburukan. Nabi apakah nyuruh berhenti berbuat baik? Enggak, tetap engkau berbuat baik sama mereka. Seakan-akan engkau memberi bara api kepada mereka. Ya, semoga mereka bertobat. Jadi ana rasa mungkin seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq ya. Dia punya sepupu yang susah. Itu sudah dikasih santunan tiap bulan. Jadi nggak nunggu mereka minta. Kalau kita tahu kondisinya memang susah. Apalagi kalau kita tahu itu paman kita, bibi kita yang hidupnya susah. Udah tiap bulan kita mau transfer udah kepada mereka. Berbagi sama mereka tanpa mereka minta. Kalau mereka minta kesempatan ini kita. Kita minta maaf ya, nggak tahu dengan kondisi kalian ya. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla. Ketika orang-orang bertanya kepada Nabi SAW, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu, kepada siapa mereka berinfak dan apa yang mereka infakkan. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin. Maka harta yang kau infakkan itu yang paling berhak mendapatkan kedua orang tua. Setelah itu kerabat. Baru orang miskin. Maka ini kesempatan. Kita nih bantu orang miskin. Gak kenal kita bantu. Kita bantu sekolahan. Gak kenal kita kirimin duit. Masa sama kerabat kita. Kita tidak membantu mereka. Maka analisa dokter tetap berusaha untuk berbuat baik. Makanya tadi kalau bisa punya grup. Grup WhatsApp. Grup Telegram ya. Tadi sepupu-sepupu ini. Yang satu kakek. Buat di sana. Walaupun sekedar untuk salam, kita tanya gimana kondisi kerabat. Apalagi kalau tadi kita bisa membuat kas keluarga ya. Satu kakek tadi. Sehingga siapa yang membutuhkan bisa langsung berbagi dengan mereka. Hada wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Dr. Reno atas pertanyaannya. Jazakallah khair. Berikutnya persilakan pertanyaan langsung Ustadz dengan Dr. Puji Ikhtiarti, SPOG. Pada dokter dipersilakan. Boleh di-unmute, Dr. Puji, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Nah, tafadhali dok. Ustadz, ini dalam masa pandemi seperti ini, beberapa sektor informal sangat terpuruk.
ada salah satu saudara yang mata pencahariannya itu dia dengan semacam membuka warung yang di dekat daerah-daerah tempat kuliah. Tapi kan sekarang kuliah sudah Online. diliburkan. Jadi benar-benar warung ini tutup dan ini ternyata sudah hampir 1 tahun ini. Subhanallah. Ya, Subhanallah. alhamdulillah setiap bulan adalah membantu untuk kehidupan. Tapi misalnya ini menjelang Ramadan biasanya kita mengeluarkan zakat. Apakah kita bisa memberikan sebagian zakat kita ke saudara tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, ada satu saudara atau kerabat yang dia itu bisa dikatakan kaya raya, sangat berlebihan, sudah menunaikan rukun Islam yang kelima. Dalam kesehariannya, dalam percakapannya itu seperti yang sangat khusyuk ya, taat lah. Tetapi apabila kita mengadakan himbauan untuk membantu atau apa, terkesan tidak mau melepaskan untuk hartanya, mungkin semacam bakhil gitu ya. Jadi akhirnya kadang-kadang kita menyimpulkan ini kok seperti tidak sinkron antara perbuatan dan ucapan gitu. Akhirnya kadang-kadang udahlah, malah sepertinya kita seakan malah jadi ingin menjauh. Ya malas juga lama-lama kalau mempunyai kerabat seperti ini. Mohon nasihatnya Ustadz. Siap. Jazakallah khairan Wa katsir. iyaki barakallahu fiik. Naam jamaah. Ya, ini pertanyaan yang penting sekali ya berkaitan dengan zakat buat kerabat kita. Yang pertama, kalau bicara sedekah, jelas sedekah itu lebih bebas, lebih luas pembagiannya. Adapun untuk zakat ini kan udah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk 8 golongan yang disebutkan di surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha sampai akhir ayat sana. Kerabat kita nih masuk yang mana? Masuk fakir, masuk miskin, atau masuk yang terlilit hutang karena untuk biaya hidup dia, karena untuk hal-hal yang penting dalam hidupnya. Termasuk yang mana? Kalau masuk sana, kita beri zakat kita. Dan bicara memberi zakat jemaah, kita ini sering memberi zakat itu. Dulu zakat itu kan pemerintah yang ngambil. Kemudian orang itu dikasih zakat, biasanya dikasih zakat biaya hidup setahun. Umpamanya kita punya uang 1 miliar, zakatnya 25 juta. Kita boleh kasihkan ke satu kerabat kita. Sudah, Anda kasih buat engkau. Dengan harapan dengan uang ini, ya udah setahun dia bisa hidup. Kalau bisa jadi modal usaha, tahun depan dia udah nggak terima zakat lagi. Jadi nggak harus zakat itu dibagi. Kalau kita mau bagi ke 8 golongan itu nggak apa-apa, tapi nggak harus kita bagi ke 8 golongan tersebut. Kalau memang yang ada itu orang fakir, miskin, ya sudah kita bagikan kepada mereka saja. Jadi nggak ada masalah insya Allah dok, kalau memang tadi kerabatnya itu berhak menerima zakat. Karena ada orang terpuruk ekonominya, tadi warungnya tutup. Kalau dikatakan kita punya kampus ini, ya warung kita tutup sudah. Warung-warung di sekitar kampus tutup. Nggak ada apa-apa, karena nggak ada mahasiswa. Maka kalau kita melihat mereka nggak punya usaha lain, di sini kita melihat mereka berhak, kita kasih zakat. Tapi kemudian ketika tadi ada kerabat yang kelihatannya agamis ya, ngomongnya Masya Allah, secara ibadah lahiriah kita lihat, tapi untuk masalah fulus dia berat. Ya, ada orang yang ujiannya di sana. Makanya Nabi SAW mengatakan was-sadaqatu burhan. Sedekah itu bukti keimanan. Karena berat orang mengeluarkan. Terus gimana Ustaz? Ya tetap kerabat kita gitu. Tadi kita bicara kerabat kita berbuat jahat kepada kita nggak boleh memutuskan rahim sama dia. Kemudian jangan sampai ini kerabat yang lainnya berbagi pahala sama nih kerabat yang bakhil. Dengan cara ribain dia, ngomongin dia. Terus gimana? Ya udah didoakan dia. Kita berbaik sangka sama saudara kita. Mungkin dia nggak mau sedekah di tempat ini karena dia ada sedekah di tempat lain. Ya udah biarin. Mungkin ini memang lapangan amal buat kita, bukan buat dia. Soalnya kalau dia keluarkan duit ya kita mungkin nggak bisa nyumbang lagi karena sudah di cover sama dia semuanya. Dan kita berbaik sangka sama dia, tetap menjaga hubungan baik sama dia dan perlu watawasau bil haq watawasau bis sabr. Karena memang
kecintaan kepada harta berlebihan ini tercela jemaah. Maka tetap kalau ada yang bisa memberikan nasihat, ya, baik, jangan sindir-sindiran. Nasihat ana, kadang-kadang kerabat ini di grup sindir-sindiran yang ada sakit hati. Tapi kalau mau ngasih nasihat, cobalah japri. Ngomong sama dia. Kalau nggak enak mungkin pakai ketemu. Kalau mungkin kita merasa nggak nyaman karena dia lebih tua, mungkin cari siapa yang lebih tua dari dia. Sehingga nasihat itu bisa sampai dan bisa diterima oleh kerabat kita. Yang jelas nggak boleh kita memutuskan satu rahim dan nggak boleh kita juga ribain dia karena dia punya kesalahan seperti yang disebutkan tadi. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, jazakallah khair atas jawabannya. Dokter puji atas pertanyaannya. Dokter, ini ada pertanyaan yang sudah masuk dari awal-awal ini, Ustadz. Nah. Bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya, Ustadz. Saya punya kakak sudah berkeluarga. Beliau qadarullah memiliki rezeki yang pas-pasan. Jadi saya sering bantu untuk bulanannya. Namun dengan kondisi keuangan seperti itu, malah kakak ambil kredit riba barang-barang. Sehingga saya dan Bapak harus turun tangan untuk selesaikan masalah keuangannya. Yang ingin saya tanyakan, seberapa jauh kita harus membantu saudara kita? Karena riba itu saya inginnya tidak bantu lunasi, Ustadz, tapi takut memutuskan tali silaturahim. Mohon nasihat Ustadz, jazakallah khair. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya jemaah, jadi kadangkala kita sama kerabat kita ini bukan hanya berbagi harta, kita juga harus berbagi ilmu yang lebih penting buat mereka. Karena tadi dia hidupnya susah, kita kasih bantuan, ternyata dia melakukan dosa. Berarti ada masalah dengan bantuan kita. Maka yang perlu dilakukan adalah menjumpain kakak, memberikan nasihat, ngobrol sama bapak. Bapak ini, kakak ini perlu kita selamatkan dari kemiskinan dan perlu kita selamatkan dari azab Allah SWT. Karena orang sudah miskin, riba lagi. Riba ini, orang kaya yang riba dicabut berkahnya. Walaupun banyak hartanya. Gimana hartanya udah sedikit, masih melakukan riba. Dilaknat sama Nabi SAW. Maka nasihat ana perlu menyampaikan kepada kakak. Masalah hukum sama abah bersama ayah. Sampaikan. Dan kalau bicara nanti untuk ribanya nggak dibantu, nggak apa-apa. Kita akan bantu untuk nafkah, untuk biaya hidup. Tapi bukan untuk yang riba. Apalagi barang-barang yang kadang-kala tidak terlalu penting. Jadi menyambung silaturahim itu kadang-kala dengan memboikot keluarga kita. Kalau alasannya agama. Umpamanya kita punya kakak nggak sholat. Bolehkah kita memboikot dia? Ada dua kondisi. Yang pertama, kalau kita memboikot dia dengan harapan dia bertobat kepada Allah dan kayaknya berhasil, maka kita boikot. Kan orang itu bisa melihat kondisi. Ini kakak ini butuh sama kita. Insya Allah kalau anak putuskan santunan, dia insya Allah taat. Tapi ada yang kalau diputuskan hubungan tambah jadi, tambah jahat, dia tambah buruk. Berarti kita nggak boleh memutuskan hubungan ketika itu. Maka mungkin perlu dibaca atau dikaji kondisi kakak ini seperti apa. Yang jelas tetap kita membantu kerabat kita, ya dalam kondisi dia melakukan dosa, ya kita bantu bagaimana dia terlepas dari dosanya, kemudian menjadi orang baik. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustadz atas jawabannya Ustadz. Ini ada Dr. Kurniati, Ustadz ingin bertanya langsung kepada Dr. Kurniati, dipersilahkan. Terima kasih dokter ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, mungkin bisa lebih keras, Dok, suaranya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali, Dok. Ya, Ustadz, yang ingin saya tanyakan di awal adalah apakah infak atau sedekah kita yang tidak langsung disampaikan kepada yang dituju itu menjadi hutang buat kita apabila kita mati. Jadi ceritanya gini Ustadz, saya itu menjadi bendahara dari keluarga besar saya untuk membantu saudara-saudara saya yang tidak mampu. Itu udah berjalan 9 tahun. Nah, akhir-akhir ini saya mendengar kajian bahwa jadi saudara-saudara itu
semua mengumpulkan ke saya karena saya yang ditunjuk oleh almarhumah ibu saya rahimahumullah, bahwa saya disuruh menjadi bendahara gitu. Siap. Nah, memang ada salah satu keluarga yang penyakit kronis. Setelah saya mendengar kajian bahwa infak yang ditujukan kepada si A misalkan itu harus segera diberikan, sementara itu uang itu saya simpan di dalam bank di dalam bank tabungan itu dalam jumlah yang tidak kecil gitu, menjadi beban buat saya, menjadi beban. Akhirnya saya ingin melepas tapi nggak ada yang mau tuh. Saudara kandung saya nggak ada yang mau Nah, dari dan itu lumayan banyak yang kita berikan infak. tapi Seperti memang yang tadi disalurkannya Ustaz. tiap bulan gitu, Dok? Iya, akhirnya diputuskan untuk keluarga yang tidak mampu dan membutuhkan, kita rutin mengeluarkan tiap bulan, itu pun masih sisa. Kalau sewaktu-waktu dia sakit keras dan saya berjanji pada waktu itu pada ibu saya almarhum untuk menjadi tanggung jawab kita bersama gitu. Nah. Itu yang akan saya tanyakan adalah apakah infak yang sedekah yang ditujukan untuk saudara kita itu harus segera diberikan atau tidak? Ya, tuh sarannya apa? Jadi saya tadi teringat saran Ustadz untuk itu dikumpulkan aja karena terus terang saya agak kewalahan nyatetnya banyak. Nah. Saudara saya 7 bersaudara, kemudian yang dikasih juga banyak. Jadi 9 tahun itu berjalan, akhirnya saya agak kewalahan mencatatnya. Bagaimana sarannya? Apa seperti Ustadz tadi bilang, dikumpulkan, selain di pengeluaran rutin, dikumpulkan secara umum, kemudian dikeluarkan secara rutin, kalau ada yang tidak terduga atau membutuhkan biaya yang besar, bisa lagi diambil dari situ atau bagaimana Ustadz? Nah. Karena beban buat saya sebetulnya. Subhanallah. Tapi kan rekening sendiri sebenarnya kan, Dok? Iya, rekening sendiri dan terpisah sama sekali dari uang apapun. Ya, artinya kalau kemudian dokter meninggal dunia, uang itu ya tetap milik mereka gitu, nggak campur dengan uang dokter kan, enggak seperti itu. Tidak, Iya. dan catatannya pun ada. Betul. Catatannya pun Alhamdulillah. ada terperinci. Nah. Sarannya gimana Ustadz ya? Apa kepada saudara-saudara kandung saya untuk tidak usah menghususkan ini apa? Aja Oh gitu Dok ya. Artinya mereka itu ketika berbagi itu dikhususkan buat fulan gitu, Dok. Iya gitu, masalahnya gitu. Iya, masalahnya gitu. Jadi kan kita amanah bingung gitu kan. Iya. Apa harus segera kita sampaikan karena yang dituju itu berapa aja habis. Subhanallah. Jadi, ibu saya itu sempat berpesan sebelum meninggal, kenapa tidak langsung berikan, saya bilang. Karena dia itu berikan berapa aja habis. Jadi kita yang harus ngatur. Nah. Karena memang om saya itu nggak punya istri, nggak punya pasang hidup, nggak punya anak, dan dia sakit-sakitan. Jadi itu amanah dari ibu saya. Bagaimana saran Ustadz sebaiknya? Nah, Dok. Seperti iya, barakallahu fikum. Ya jemaah, amanah ini berat. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanah ila ahliha. Amanat diberikan kepada yang berhak. Maka kalau memang amanahnya kepada fulan, ia harus ke fulan. Dan ini mungkin yang dokter kewalahan, karena duit ini banyak. Masuk dari berbagai keluarga yang tujuannya itu beda-beda. Ini buat fulan, ini buat fulan, ini buat fulan. Dan itu akan memberatkan memang. Maka kita juga di kampus ini kadang-kala kita ngumpulin donasi buka bersama Ramadan. Berat buat kita kalau selesai Ramadan masih tersisa. Gimana ini ketika Ramadannya udah selesai gitu. Akhirnya kita bikin donasi itu untuk buka bersama. Berarti bisa untuk buka puasa Syawal, bisa puasa Arafah. Jadi bisa lebih terbuka lagi. Ini lebih aman buat kita yang pegang amanah. Anda rasa mungkin itu yang perlu dilakukan dokter. Dengan harapan kepada keluarga, insya Allah tadi pengelolaannya secara profesional, dan uang yang masuk di sana adalah uang bersama milik keluarga. Disebutkan ini buat keluarga kita. Siapa yang berhak? Fulan. Kan sudah ada semuanya di sana. Tapi bukan uangnya fulan ini yang milik fulan. Sehingga amanatnya harus ke fulan aja. Nggak boleh kepada yang lainnya. Kadang-kala yang lainnya lebih membutuhkan. Maka mungkin perlu duduk kembali bersama keluarga untuk menyamakan visi dan misi tadi. Kan tujuannya membantu keluarga. Jadi uang pokoknya masuk ke sini. Tinggal sekarang sarannya siapa yang mau dibantu. Ditulis. Siapa yang mau dibantu. Jadi uang yang terkumpul ini untuk bantu semuanya tadi. Dan mungkin untuk kondisi-kondisi yang insidental yang perlu dibantu. Bisa diambilkan dari sana. Soalnya kalau nggak ada uangnya ini cuma buat fulan gitu. Sehingga yang saudara yang butuh nggak bisa kita bantu. Maka mungkin seperti itu Dok. Perlu duduk kembali untuk menyamakan visi dan misi.
demi untuk mempermudah. Dan yang jelas, bantuan itu akan dicatat oleh Allah Azza wa Jal dan orang akan mendapatkan pahala atas apa yang mereka amalkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum Jazakallah khair. wa iyyakum. Dan dokter atas pertanyaannya. Alhamdulillah ini masih ada waktu ya Ustadz ya? Dok, kita berapa menit lagi ya, Dan? 1 menit lagi ya, Dan? Masya Allah, Dok. Satu pertanyaan lagi mungkin, Dok. Satu pertanyaan lagi, Dok. Ini pertanyaan dari guru kita Ustadz, Profesor Laila Nurana. Mungkin tidak terkait langsung dengan topik, tapi terkait dengan waktu kita Ustadz. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Syafiq, izinkan bertanya, ini ulang-ulang bertanya karena selalu muncul bagaimana hadis-hadis tentang mengkhususkan amalan malam nisfu Sya'ban. Jazakallah khair. Nah, barakallahu fikum. Alhamdulillah jamaah. Tatkala kita melihat orang-orang yang berlomba-lomba untuk beramal kebajikan, seperti mereka yang mengamalkan malam nisfu Sya'ban umpamanya dengan ritual-ritual tertentu, ini membuktikan mereka itu orang ingin berbuat baik, ingin mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Apalagi memang ada hadis-hadis yang tersebar di masyarakat yang menunjukkan bahwa malam nisfu Sya'ban itu malam pencatatan takdir. Sehingga agar mereka ya dapat takdir yang baik gitu, mereka melakukan ritual-ritual tersebut. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita lihat, apakah memang benar Rasulullah SAW mengatakan hal itu? Soalnya kalau beliau mengatakan benar ucapan itu, maka akan terbukti dalam perbuatan para sahabat Nabi. Mereka akan mengkhususkan malam nisfu Sya'ban dengan ritual tersendiri. Kalau ternyata hadisnya memang palsu atau hadisnya memang dhaif, apalagi didukung dengan para sahabat nggak ngamalin apa-apa. Di Masjid Nabawi malam nisfu Sya'ban itu ngapain Nabi SAW? Di masanya Abu Bakar, di pemerintahan Umar bin Khattab 10 tahun, malam nisfu Sya'ban itu ada acara apa di Masjid Nabawi? Di masanya Utsman bin Affan, di masanya Ali bin Abi Thalib. Kalau kita melihat ternyata mereka tidak mengadakan ritual tersendiri. Dan malam penentuan takdir itu adalah malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Sedangkan malam nisfu Sya'ban, tadi hadis yang Anda sampaikan yang disahihkan oleh sebagian ulama berkaitan bahwasanya Allah mengampuni dosa-dosa hambanya kecuali yang berbuat syirik dan melakukan yang menyimpan kedengkian di dalam dirinya kepada saudara. Maka tugas kita adalah bagaimana memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini, tidak mengkhususkan tanggal 15 dengan puasa, tidak mengkhususkan malam 15 dengan sholat malam, enggak, tidak mengkhususkan, tapi kita berusaha untuk banyak-banyak beribadah di bulan Sya'ban ini sebagai bentuk persiapan kita untuk bulan Ramadan dan keyakinan kita bulan ini bulan diangkatnya amalan kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf, ana mohon maaf kepada semuanya karena memang jadwal waktu sholat di Jember ini semakin mundur ya. Anda kembalikan ke Dr. Rian. Jazakumullah. Semakin maju dok, bukan mundur dok. Maju. Barakallahu fiikum, jazakallah khair kepada Ustadz Syafiq dan tim PSRB dari Jember. Kami doakan semoga Allah selalu menjaga Ustadz dan tim serta keluarga di sana. Pada para partisipan, mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa dibacakan karena keterbatasan waktu. Insya Allah kita jumpa lagi pada kajian Islam Pogijaya pekan depan. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Dokter Rian. Waalaikumsalam. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.